Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Saya ber eh, kembali saya hadir di sini ya untuk memandu jalannya perkuliahan analisis kelayakan bisnis. Nah, di pertemuan kita yang kedua di perkuliahan analisis kelayakan bisnis ini, materi yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan investasi dalam bisnis. Nah, sebelumnya akan saya perlihatkan dulu eh, definisi dari investasi. Nah, saudara bisa lihat di layar ya. Investasi adalah pengalokasian sumber daya. Nah, biasanya dalam bentuk uang ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan menghasilkan keuntungan atau peningkatan nilai di masa depan. Nah, dalam bisnis, investasi dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, atau meningkatkan efisiensi operasional. Nah, bagaimana caranya investasi ini dapat meningkatkan kapasitas produksi? Ya, kapasitas produksi misalnya yang semula kapasitas produksi perusahaan tersebut misalnya dalam 1 bulan menghasilkan 1.000 unit misalkan ya. Nah, untuk meningkatkan kapasitas produksi ya, misalnya dalam 1 bulan yang awalnya 1.000 unit menjadi 1.500 unit ya akan dinaikkan. Nah, untuk menaikkan jumlah produk tersebut ya, maka perlu adanya penambahan beberapa sumber daya. Betul nggak? Nah, misal ya, untuk membuat 1.000 unit produk tadi ya, selama ini perusahaan memiliki 100 karyawan. Misal ya, dari 100 karyawan itu, maka dalam 1 bulan bisa menghasilkan 1.000 unit. Nah, maka untuk menghasilkan atau meningkatkan jumlah produksi dari 1.000 menjadi 1.500, ya, kalau dibebankan kepada 100 orang karyawan tadi, ya, bisa jadi akan memberatkan. Nah, maka perusahaan harus apa? Harus menambah jumlah karyawan, ya enggak? Yang tadinya 100, ya, maka atau bisa jadi ditambahkan lagi karyawannya menjadi 100 atau menjadi 50, ditambah 50 menjadi 150 karyawan. Karena tadi untuk mengejar tambahan target produksi yang awalnya 1.000 menjadi 1.500. Begitu ya. Jadi ini untuk meningkatkan kapasitas produksi, maka karyawan perusahaan harus menambah karyawan. Ya, namun sebenarnya tidak hanya karyawan, bisa jadi nanti akan menambah apalagi bahan baku, kemudian mesin, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang terkait dengan proses produksi. Nah, untuk menambah jumlah karyawan tadi dari 100 menjadi 150, maka caranya apa ya? Melalui rekrutmen. Nah, rekrutmen ini juga membutuhkan dana atau biaya. Nah, maka perusahaan mengeluarkan dana untuk melakukan perekrutan tadi dalam rangka untuk mencapai atau menambah kapasitas produksi. Ya, nah dana yang dikeluarkan perusahaan untuk pelaksanaan rekrutmen tadi itu eh, bagian dari investasi. Investasi perusahaan untuk menambah jumlah karyawan untuk menaikkan kapasitas produksi. Ya, begitu ya kawan-kawan ya. Ini definisi dari investasi terkait dalam bisnis. Nah,
investasi ini penting ya. Pentingnya investasi ini ya untuk pertumbuhan atau perkembangan bisnis ya. Investasi dapat membantu perusahaan berkembang dengan memasuki pasar baru atau meningkatkan penawaran produk. Ya. Nah, kalau kalimatnya semacam ini berarti eh, perusahaan itu memperluas pangsa pasarnya. Ya, misal dari area semula ya perusahaan awalnya area untuk pemasaran produksinya hanya wilayah Jawa Tengah, misal. Nah, kemudian akan diperluas mencapai Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, untuk memperluas pangsa pasar ini dibutuhkan apa? Dana, ya, investasi. Perusahaan harus berinvestasi dana yang dimiliki untuk memperluas pangsa pasar tadi. Ya, kawan-kawan ya. Nah, keuntungannya kan bukan kan investasi itu dimaksudkan untuk mengembangkan dana yang kita investasikan, ya betul. Dengan menginvestasikan dananya ya ke eh, perluasan pangsa pasar, maka nanti produk yang dijual, yang dipasarkan ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, itu kan akan mendatangkan keuntungan yang lebih daripada hanya di wilayah Jawa Tengah saja. Kan gitu ya. Jadi ini investasi. Kemudian investasi ini untuk inovasi, ya pentingnya juga untuk berinovasi. Investasi memungkinkan bisnis mengembangkan teknologi baru atau model bisnis yang inovatif. Ya. Jadi pengembangan teknologi baru bisa jadi dengan adanya teknologi yang terbaru itu akan bisa meningkatkan kapasitas produksi tadi, ya. Atau dengan adanya digital marketing, ya kan berhubungan dengan teknologi akan meningkatkan eh, jumlah penjualan perusahaan. Nah, semacam ini kan ya. Nah, jadi dana-dana yang dikeluarkan perusahaan tadi untuk misalkan berinvestasi di atau melakukan promosi di media sosial itu harapannya adalah bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Ya. Jadi itu bagian dari inovatif yang tadinya pemasarannya hanya melalui media cetak, kemudian door to door atau dari toko ke toko. Nah, maka dengan adanya perkembangan teknologi, promosi ini bisa beralih ke digital tadi. Nah, dengan adanya promosi melalui media sosial, maka diharapkan dapat mendongkrak penjualan dan meningkatkan keuntungan yang lebih besar. Ya. Nah, penting berikutnya adalah untuk keunggulan kompetitif. Dengan berinvestasi dalam riset and development atau kapabilitas produksi, perusahaan dapat mempertahankan atau meningkatkan posisinya di pasar. Jadi, perusahaan yang sudah punya nama, produk-produknya diakui oleh konsumen itu produknya kualitasnya tinggi, ya, maka perusahaan agar dapat eh, mempertahankan, setidaknya mempertahankan posisinya sebagai market leader, itu perlu adanya dilakukan riset and development, ya, perlu adanya penelitian terkait dengan produk-produk yang sudah dikonsumsi oleh para konsumen, ya. Misalnya dengan menyebarkan kuesioner, ya. Bagaimana menurut Anda atau kita menerjunkan tim untuk hunting ke pelanggan-pelanggan yang ada di pasar. Bagaimana menurut pendapat Anda terkait dengan produk kami? Nah, ini nanti apa kritik, saran, dan argumen-argumen yang disampaikan oleh konsumen itu bisa kita jadikan masukan dan dikembangkan bisa untuk pengembangan produk kita. Begitu ya, ini pentingnya investasi.
Nah, kemudian tujuan dari investasi itu adalah yang pertama untuk terciptanya keberlanjutan. Ya. Jadi perusahaan itu didirikan itu supaya continue terus berlanjut ya. Kalau perlu terus berkembang. Ini harapannya ya. Tidak ada batasannya. Misalnya perusahaan ini kita dirikan nanti setelah 10 tahun kita tutup itu jarang. Bahkan hampir tidak ada ya. Semua pendiri pasti menginginkan perusahaan itu terus berlanjut ya, terus beroperasi, terus menghasilkan produk dan keuntungan yang semakin meningkat. Ini yang diinginkan ya. Itulah salah satu tujuan dari investasi dalam bisnis. Kemudian tujuan berikutnya adalah keuntungan, keuntungan yang diharapkan ya. Semua bisnis pasti mengharapkan yang namanya keuntungan ya, kecuali bisnis yang nirlaba ya, karena memang sifatnya sosial, jadi tidak mengejar keuntungan. Berbeda dengan bisnis pasti eh, mengejar keuntungan karena dengan keuntungan ini bisa perusahaan bisa terus beroperasi dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. Ya, karena pemegang saham adalah bagian dari eh, atau stakeholder ya, salah satu stakeholder bagi perusahaan. Tanpa adanya pemegang saham, perusahaan ini eh, barangkali ya tidak bisa eksis sampai sekarang ya, karena kan saham pemegang saham ini adalah orang-orang yang meminjamkan dananya, bisa bisa dikatakan seperti itu ya. Dananya kemudian di, kita tukarkan dengan saham, kemudian nanti dalam setiap tahun kita keuntungan yang kita peroleh itu kita bagikan kepada para pemegang saham. Jadi ada simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Nah, semakin kondisi perusahaan ini besar, keuntungannya tinggi, maka pemegang saham juga akan mendapatkan imbal hasil yang tinggi pula. Jadi ini yang dikatakan kemakmuran ya, makmur bagi para pemegang saham. Kemudian yang berikutnya turut berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Perusahaan-perusahaan yang berkembang ya, yang tadinya ada satu cabang, kemudian berkembang menjadi dua cabang, tiga cabang, sampai lima cabang di seluruh Indonesia, misal. Nah, ini berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Pertama, ya, me- menyerap tenaga kerja, jadi menurunkan angka pengangguran. Kemudian pajak ya, perusahaan ini akan membayar pajak kepada negara. Nah, maka negara diuntungkan dengan adanya pembayaran pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ini contohnya ya. Nah, berikutnya jenis-jenis investasi dalam bisnis ya. Ada investasi berdasarkan sumber daya yang digunakan ya. Misal salah satunya adalah investasi modal atau capital investment ya. Capital investment ini bisa investasi dalam bentuk aset fisik seperti mesin, bangunan, peralatan yang semua ini digunakan untuk proses produksi. Ya. Kemudian investasi modal kerja, pengeluaran perusahaan untuk mendukung operasi sehari-hari seperti inventory atau persediaan dan piutang. Inventory atau persediaan ya, persediaan barang dagangan, persediaan bahan baku, dan persediaan-persediaan lain yang terkait dengan operasional. Jenis berikutnya adalah investasi non-modal atau non-capital investment. Investasi dalam SDM atau sumber daya manusia. Pengeluaran yang dilakukan untuk memberikan pelatihan pada karyawan dengan harapan karyawan jadi lebih pintar ya. Nah, untuk mengikutkan pelatihan ini butuh dana ya. Karyawan beberapa karyawan diberikan pelatihan, diikutkan pelatihan kemana. Nah, ini salah satu investasi dari perusahaan karena untuk supaya karyawan ini bisa lebih terampil sehingga akan meningkatkan produktivitasnya. Jadi
keuntungan pula bagi perusahaan kalau karyawannya terampil, produktivitasnya naik, ya. Kemudian investasi dalam R&D atau riset. Dana yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan produk atau teknologi baru. Dengan adanya penelitian, riset-riset terkait dengan produk-produk yang kita buat, kemudian bagaimana supaya diminati oleh konsumen, bagaimana promosi kita supaya sukses, ya, mendatangkan banyak pembeli dan yang lain-lain. Ini butuh yang namanya riset. Nah, riset ini juga eh, butuh yang namanya biaya dana, maka perusahaan mengeluarkan dana untuk yang digunakan untuk penelitian. Kemudian yang berikutnya investasi berdasarkan tujuan. Investasi ekspansi, ya, investasi untuk memperluas operasi bisnis, ya, misalnya membuka cabang baru atau meningkatkan kapasitas produksi tadi, ya, yang tadinya 1 bulan hanya 1.000 ditingkatkan menjadi 500. Nah, ini kan butuh dana lagi, ya, untuk bahan bakunya, untuk penambahan karyawannya, untuk penambahan mesinnya, untuk penambahan faktor-faktor produksi lain supaya kapasitasnya jadi lebih banyak. Kemudian investasi penggantian untuk mengganti aset lama yang sudah usang atau rusak. Misalnya gedungnya sudah mulai dindingnya sudah mulai berlubang, kemudian atap yang sudah mulai bocor, kan gitu. Karena gedung ini pasti akan mengalami kerusakan, entah itu karena termakan usia, ya, atau karena eh, apa adanya cuaca dari panas, hujan, panas, hujan, akhirnya kan kayu menjadi lapuk, dinding juga semakin rapuh, dan yang lain-lain. Nah, ini perlu adanya penggantian. Ini juga eh, penting buat perusahaan, ya, dengan adanya kondisi gedung, kondisi mesin yang terbarukan itu akan meningkatkan produksi, ya, karyawan merasa nyaman, mesin-mesinnya berjalannya lancar, seperti itu, ya. Nah, kemudian investasi efisiensi. Investasi untuk meningkatkan efisiensi operasional seperti otomatisasi atau digitalisasi proses. Misalnya tadi, ya, pemasarannya yang tadinya manual atau konvensional, door to door, atau melakukan promosi di media cetak atau di apa membuat poster brosur, tapi dengan adanya digitalisasi memang eh, ada dana untuk investasi ke sana mungkin lebih mahal, tapi hasilnya pun eh, produk yang kita buat itu penjualannya semakin meningkat, ya. Ini efisiensi. Kemudian investasi berdasarkan jangka waktu, ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, untuk yang jangka pendek biasanya itu waktunya kurang dari 1 tahun, biasanya digunakan untuk seperti tujuan spekulasi atau manajemen kas. Tujuan spekulasi ini maksudnya adalah investasi yang sifatnya itu jangka pendek, ya, tidak hitungan 5 tahun atau puluhan tahun. Misal, ya, investasi eh, di saham, ya, tapi sahamnya yang saham jangka pendek, ya. Hari ini nilai jual saham adalah 5.000. Nah, nanti ketika besok ternyata harganya naik menjadi 5.500. Nah, ini perusahaan misalkan mau menjualnya karena kan untungnya satu saham untungnya 500. Nah, perusahaan kalau memiliki 1 juta saham, bayangkan, ya, 500 dikalikan 1 juta sudah 500 juta, ya. Tapi kan biasanya perusahaan tidak hanya 1 juta, ya, biasanya 2 juta saham, lembar saham dan yang lain karena nilai investasinya tinggi. Ini ya dimasukkan dengan jangka pendek. Kemudian kalau jangka panjang itu yang lebih dari 1 tahun, ya. Misalnya untuk pembelian properti atau pengembangan produk, ya, properti misalkan
gedungnya digunakan untuk pabrik baru, kan ini kan nilai ekonomisnya kan bisa sampai puluhan tahun. Ya, jadi jangkanya panjang dan ini memang digunakan pula untuk proses produksi, misalkan untuk perluasan kapasitas produksi, kemudian untuk buka cabang baru dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis investasi berdasarkan tingkat risiko ada investasi yang risikonya rendah, ada pula risikonya tinggi, risiko sedang ya. Nah, untuk yang risiko rendah, manakala memiliki potensi kerugian yang kecil ya. Tapi biasanya eh, investasi dengan kerugian kecil atau risikonya kecil, keuntungannya juga biasanya relatif rendah. Contohnya, investasi di deposito, obligasi pemerintah, atau reksadana pasar uang. Ya, deposito eh, kita punya dana 100 juta, kita depositokan, nanti otomatis akan bertambah sendiri yang mengelola bank. Ya, nanti setiap 3 bulan kita dapat. Tapi memang nominalnya kecil. Tapi risikonya juga kecil ya, aman. Uang kita aman di bank. Kemudian yang sedang. Risiko ini memberikan keuntungan yang lebih besar, maksudnya lebih besar daripada yang rendah tadi dibanding risiko rendah. Tapi ya memiliki fluktuasi, kadang-kadang bisa menguntungkan besar banyak, tapi kadang-kadang juga bisa merugikan banyak. Contohnya reksadana campuran, obligasi korporasi, kemudian properti. Ya ini contoh-contoh investasi yang sedang. Kemudian yang berisiko tinggi, ya biasanya memiliki keuntungan yang besar, ya. Tapi apabila rugi-ruginya juga besar, contohnya saham, kripto, forex, investasi startup, ya, saham tadi ya. Kemudian kripto, kripto ini mata uang digital ya, ada apa? Ethereum, ada Doge, ada apa yang eh, dan masih banyak yang lain ya, mata uang apa jumlahnya banyak, puluhan, itu 75 bahkan mungkin sampai 100 ya. Kemudian manfaat investasi ya. Investasi memiliki berbagai manfaat bagi individu maupun perekonomian secara keseluruhan. Di antaranya meningkatkan kekayaan, ya, nilai aset yang diinvestasikan dapat tumbuh dari waktu ke waktu. Karena memang investasi kan tujuannya untuk supaya tumbuh. Uang yang kita investasikan dari 100 juta bisa berkembang menjadi 150 juta, bisa berkembang sampai 200 juta dan terus berkembang. Kemudian mengatasi inflasi. Investasi dapat menjaga daya beli terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Ya, Kak, ya ini misalkan pemerintah ya, pemerintah supaya daya beli masyarakat itu kembali bergairah, naik. Nah, pemerintah biasanya mengucurkan dana bantuan atau bantuan sosial ya kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Nah, biasanya ketika masyarakat sudah dapat ya cair dananya itu biasanya akan dibelanjakan. Nah, ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang mana bisa meningkatkan pula untuk perkembangan ekonomi. Kemudian meningkatkan pendapatan pasif, contohnya melalui dividen atau sewa properti. Ya, misalkan eh, punya dana 1 miliar, nah maka 1 miliar ini akan saya belikan saham. Nah, setiap tahun kita akan mendapatkan dividen. Ya, keuntungan perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham. Ya, persentasenya tergantung dari kepemilikan. Nah, ini ya, pendapatan pasif, pasif atau pasif income ya. Jadi ada beberapa orang yang memiliki pendapatan dari tadi pasif income. Dia tidak mengerjakan apa-apa, tapi setiap bulan ya dapat dana dari hasil kepemilikan saham. Ya, setiap bulan dapat sekian
10 juta. Oh, no, setiap tahun ya kalau saham ya. Setiap tahun misalnya sampai eh, 500 juta ya, tergantung dari kepemilikan saham. Kemudian sewa properti ya, kita eh, membeli satu unit apartemen. Nah, nanti apartemen itu kita sewakan kepada orang ya, pebisnis ya, biasanya untuk nyewa apartemen atau mendirikan rumah kos-kosan, bisa ya, sewa properti. Kemudian membantu pertumbuhan ekonomi, investasi perusahaan dalam infrastruktur dan teknologi dapat menciptakan lapangan kerja dan inovasi. Ya. Dengan investasi perusahaan dalam ya, terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya, investasi perusahaan dalam infrastruktur dan teknologi dapat menciptakan lapangan kerja dan inovasi. Dengan adanya tenaga kerja yang terserap, kemudian eh, menurunkan tingkat pengangguran, nah, maka eh, apa, dengan penghasilan yang didapatkan dari kerja itu akan meningkatkan pula daya beli masyarakat ya, sehingga akan membantu pertumbuhan ekonomi. Kemudian mencapai tujuan finansial seperti dana pensiun, pendidikan atau membeli properti. Ya, ada di beberapa karyawan, tidak hanya karyawan pegawai negeri saja, tapi swasta pun banyak yang diikutkan dana pensiun. Ya, setiap bulan gajinya dipotong sekian ratus ribu, nah nanti akan masuk ke tabungan dana pensiun. Nah, jadi nanti ketika pensiun atau purna itu, meskipun sudah tidak bekerja tapi punya pendapatan dari hasil dana pensiun tadi. Nah, kemudian yang kelima, strategi. Agar investasi memberikan hasil optimal, maka diperlukan strategi yang tepat. Ya, strateginya salah satunya adalah diversifikasi portofolio, yaitu menyebar investasi ke berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko. Misalnya contohnya kombinasi saham, obligasi, emas, dan properti. Jadi saham saham itu kan ada berbagai macam ya, saham pasar keuangan, saham em, pendapatan tetap, dan saham-saham yang lain. Nah, ini kalau di dunia investasi itu sarannya itu tidak membeli atau berinvestasi di satu macam saja, tapi bisa berinvestasi di berbagai macam. Kalaupun di saham itu portofolio, jadi tidak hanya membeli saham apa tertentu, tapi bisa dikombinasi dengan saham-saham jenis-jenis yang lain. Ya, atau eh, investasi saham, tapi juga kita punya dana untuk berinvestasi di obligasi atau emas atau properti. Nah, ini portofolio ya. Tujuannya adalah untuk menekan tingkat kerugian. Ya, kalau-kalau kita kok ternyata beli saham yang pasar uang ternyata kok rugi. Nah, ini kita masih punya cadangan di saham lain atau investasi lain. Ya, jadi bisa menolong ya, tidak habis bangkrut karena tadi. Kemudian investasi di DCA average atau dollar cost averaging ya, berinvestasi secara berkala dengan jumlah tetap tanpa memperhatikan kondisi pasar. Artinya berkala itu setiap bulan, misalkan kita punya penghasilan dari hasil kerja. Setiap bulan kita menyisihkan uang kita untuk investasi di mata uang tertentu, dolar misalkan ya, yang eh, barangkali saat ini sedang mengalami kenaikan, atau mata uang yang lain yang diprediksi bisa terus meningkat. Seperti itu ya. Kemudian value investing, strategi berikutnya adalah value investing. Mencari aset yang harganya lebih rendah dari nilai fundamentalnya dan memiliki potensi naik dalam jangka panjang. Ini
digunakan oleh investor seperti Warren Buffett. Warren Buffett ini adalah seorang eh, orang terkaya ya, orang terkaya di dunia karena kepintarannya dia dalam eh, apa ya berinvestasi. Jadi dia tahu ya dari dia akan menganalisis ya kira-kira nanti eh, saham ini potensinya dalam waktu sekian tahun meningkat atau tidak, atau harga emas atau bisnis ini barang di tahun-tahun ke depan akan sukses. Nah, maka dia akan menginvestasikan ke eh, jenis-jenis investasi tadi, ya, karena dia tahu bakal booming, bakal naik nilainya, maka dia akan berinvestasi di aset tersebut. Nah, risiko dalam investasi, setiap investasi memiliki risiko yang perlu dipahami sebelum menanamkan modal. Ada risiko pasar. Risiko pasar terjadi karena adanya perubahan kondisi ekonomi, kondisi politik, atau sentimen pasar. Ya, sehingga dapat menyebabkan nilai investasi turun. Ya, perubahan ekonomi yang tadinya ekonominya kuat menjadi lemah. Ini akan menurunkan eh, risiko, akan menurunkan risiko pasar, menurunkan investasinya ya. Nominal atau nilai investasi menjadi turun karena tadi dipengaruhi oleh pasar, misalnya perekonomian. Kemudian risiko likuiditas, kesulitan menjual aset investasi dalam waktu cepat tanpa merugi. Ya, misalnya kita punya punya mesin, kemudian mau kita jual, nah ini kan tidak bisa langsung terjual dalam waktu dekat ya. Hitungan hari itu mungkin tidak, tapi butuh mungkin untuk menjual mesin berat, mesin yang digunakan untuk pabrik itu lama, ya bisa sampai hitungan tahun. Kemudian risiko inflasi, nilai investasi tidak berkembang sebanding dengan kenaikan inflasi. Ya, kalau nilai investasi, kalau inflasi naik, biasanya nilai atau investasi itu lesu. Ya. Kemudian ada risiko suku bunga. Kenaikan suku bunga dapat menurunkan nilai obligasi dan instrumen berbasis utang lainnya. Ya, suku bunga ini dari BI, ya. BI Bank Indonesia menentukan suku bunga tahun ini sekian persen. Nah, ini akan berdampak pada eh, beberapa instrumen investasi. Salah satunya adalah obligasi. Kemudian risiko kredit gagal bayar dari pihak yang menerima investasi, misalnya pada obligasi atau pinjaman. Ya. Banyak orang yang mengambil pembiayaan tapi eh, gagal bayar karena kondisi usahanya yang mungkin sedang lesu dan yang lain-lain. Maaf. Kemudian resiko valuta asing terjadi pada investasi dalam mata uang asing akibat fluktuasi nilai tukar. Misalnya tadi ya, investasi dalam mata uang dolar Amerika, dolar Singapura, euro, atau pound sterling, yen, dan yang lain-lain. Ini fluktuasi nominalnya, harganya ya, kadang naik, kadang turun. Nah, ini eh, salah satu bagian dari resiko investasi. Nah, demikian ya kawan-kawan yang dapat saya sampaikan eh, terkait dengan investasi dalam bisnis. Semoga dapat bermanfaat ya, tercerahkan dengan adanya materi kuliah ini, jadi kita jadi lebih paham, jadi lebih tahu terkait dengan investasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.